Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Pagi pagi, Bu. pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat Waalaikumsalam. dan tetap semangat untuk kuliah hari ini. Hari ini kita masih belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan dan materi hari ini ialah tentang konstitusi. Oke, presentasi dari kelompok 3 nanti ya. Terima kasih untuk makalahnya. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan percayaan masing-masing. Henry Surya, Mas Henry, silahkan dipimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik, marilah teman-teman sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bisa. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih, Mas Henry sudah memimpin doa. Teman-teman, hari ini kelompok 3 akan membahas mengenai konstitusi dan dalam presentasi ini silahkan nanti setiap kelompok untuk memberikan bahan diskusinya kepada kelompok ini. Berarti nanti kelompok 1, 2, 4, 5 ya untuk memberikan memberikan ide dan gagasannya, memberikan pertanyaan dan seterusnya. Silahkan setiap kelompok untuk menyampaikan pertanyaannya karena materi sudah di-share di drive kita, jadi nanti akan ada bahan diskusi. Teman-teman semuanya, nanti kelompok 3 akan membahas mengenai konstitusi. Dan secara singkat saja bahwasanya konstitusi itu merupakan seperangkat hukum dasar atau aturan fundamental yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar suatu negara atau konstitusi. Jadi konstitusi ini tuh bertindak sebagai panduan atau kerangka kerja yang menentukan bagaimana pemerintahan beroperasi, kemudian hak-hak warga negara, kemudian pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Itu sekilas tentang konstitusi. Kemudian juga konstitusi itu ada beberapa jenis, teman-teman semuanya. Setidaknya ada 2 jenis. Yang pertama konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang dinamakan konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen tertulis yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Banyak negara memiliki konstitusi tertulis yang ini. Contohnya negara dengan konstitusi tertulis Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Kemudian yang satu lagi adalah konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang juga dikenal dengan konstitusi tidak tertulis atau konstitusi kebiasaan. Tidak ada dalam dokumen tunggal. Ini berkebalikan dengan konstitusi tertulis tadi. Dalam konstitusi tidak tertulis ini terdiri dari norma-norma, kebijakan, dan tradisi yang telah berkembang seiring dengan waktu. Inggris adalah contoh negara dengan konstitusi tak tertulis di mana hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip tidak tertulis mengatur hubungan masyarakat dan pemerintah. Sekilas tentang konstitusi, semoga bisa menambah rasa penasaran kita terhadap materi yang akan disampaikan kelompok 3. Kelompok 3 untuk share, siapa petugas share screen-nya? Saya jadiin kelompok 3 gitu aja ya. Sudah sebagai co-host kelompok 3, silahkan untuk dapat share screen. Dan audiens lainnya silahkan menyimak, kemudian nanti bisa membuat bahan diskusi dari situ ya. Kelompok 1, 2, 4, dan 5 membuat pertanyaannya masing-masing. Kelompok 3 silahkan. Sekedar Ibu.
Yuk. Baik semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil pembuatan PPT bertemakan Konstitusi Negara Indonesia. Oke, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan. Kami dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya, Adit Setia Nugroho, Saya Raffinsa Yufan Pratama. dan Muhammad Bagus Setiawan, dan Mas Muhammad Hamim. Dilanjutkan yaitu ada Mas Raffinsa Yulfan, Mas Rahmat Syari, dan Mbak Safa Febi. Di Konstitusi Negara Indonesia ini kami akan membahas mengenai 3 aspek, yaitu yang pertama hakikat konstitusi, yang kedua urgensi konstitusi, dan yang ketiga yaitu undang-undang sebagai konstitusi negara Indonesia. Oke, untuk materi yang pertama yaitu hakikat konstitusi akan disampaikan oleh Mas Yulfan. Kepada Mas Yulfan kami persilakan. Hakikat konstitusi adalah konsep dan peraturan yang membatasi kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memberi jaminan bagi warga negaranya. Fungsi hakikat konstitusi ada 4. 1. Sebagai landasan penyelenggaraan negara. 2. Membatasi kekuasaan pemerintah. 3. Menjamin hak asasi warga negaranya. 4. Sebagai suatu rangka dasar hukum. Urgensi konstitusi. Konstitusi negara adalah seperangkat hukum dasar atau norma-norma tertulis dan tidak tertulis yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar suatu negara. UUD sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Baik, menjelaskan untuk UUD sebagai konstitusi untuk lebih lanjutnya yaitu Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan peraturan undang-undang negara. UUD 1945 mempunyai tempatan tertinggi menurut jenjang norma hukum. UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Oke, yang pertama yaitu 1. Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945
adalah konstitusi negara Indonesia yang pertama kali disahkan oleh PPKI tersebut. Dan proses untuk UUD sebagai konstitusi negara Indonesia ini ada beberapa proses amandemen. Amandemen apa sih amandemen itu? Amandemen adalah perubahan dalam konstitusi. UUD 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen. Yang pertama yaitu disahkan pada sidang umum MPR pada 19 Oktober 1999, dan yang kedua yaitu amandemen yang disahkan pada sidang tahunan MPR pada 18 Agustus 2000. Dan yang ketiga yaitu amandemen ketiga disahkan pada sidang tahunan MPR pada 10 November 2001. Dan yang keempat disahkan pada sidang tahunan MPR pada 10 Agustus 2002. Amandemen mengubah beberapa pasal dan menambahkan pasal-pasal baru ke dalam Undang-Undang 1945. Isi UUD 1945. Yang pertama ada UUD 1945 terdiri dari 2 bagian, bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Yang kedua, bagian pembukaan berisi pernyataan luhur dan cita-cita bangsa Indonesia termasuk hak kemerdekaan. Yang ketiga, UUD 1945 mencerminkan cita-cita untuk menciptakan masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, UUD 1945 berlandaskan kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, yaitu pentingnya amandemen UUD 1945 ini apa sih? Yaitu untuk memperbarui dan menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Sehingga Undang-Undang 1945 ini tetap relevan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung ajukan pertanyaan dan senang hati akan kami jawab. Monggo, kami persilakan. Saya Mas. Zen, monggo. Mas Ardi, Mas. Oh, Mas Ardi, oke Mas Ardi. Monggo Mas Ardi. Kenalkan, nama saya Ardi Novanika Nugraha, saya dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa konstitusi sangat diperlukan oleh sebuah bangsa, terutama bangsa Indonesia? Kenapa? Tolong dijelaskan ya. Siap, Mas. Sangat penting apa? Saya dulu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ada terus. Saya Mas. Oke, sebentar. Oke. Penyerut pertanyaannya. Oke, kedua. Saya Muhammad Sanudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanudin. Untuk pertanyaannya, di Indonesia itu menganut konstitusi apa, Mas? Kan masih ada berlaku hukum adat juga, tuh Mas. Di beberapa daerah masih ada hukum adat. Terus untuk di Indonesia kan pertanyaannya di Indonesia menganut hukum apa gitu? Konstitusi Bagaimana, apa? Mas? Mungkin bisa diulangi lebih jelas lagi pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya, di Indonesia itu menganut hukum konstitusi apa? Tertulis apa yang tidak tertulis? Oke. Nah, di beberapa daerah Indonesia kan masih ada juga yang masih menganut hukum adat. Gitu, Mas. Hukum adat. Oke.
Siji mau wis. Baik, menjawab pertanyaan dari Mas Ardi, yaitu mengenai mengapa sih konstitusi sangat diperlukan dalam sebuah negara. Jadi begini Mas Ardi, konstitusi sangat diperlukan dalam sebuah bangsa karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara dan menentukan kerangka dasar bagi pemerintah. Nah, maksud dari kok bisa sebagai pembatas kekuasaan? Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini penting untuk mencegah terjadinya otoritarianisme. Selanjutnya yaitu perlindungan hak asasi manusia, yaitu konstitusi biasanya mencantumkan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpers, serta hak atau privasi dan perilaku hukum. Ini adalah landasan bagi keadilan sosial dan kebebasan individualisme. Lalu ada penyelenggaraan pemerintah, yaitu konstitusi menetapkan struktur pemerintah, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, dan prosedur pengambilan keputusan. Ini membantu dalam menjalankan pemerintahan yang lebih efektif dan adil. Dan ada yaitu stabilitas politik. Konstitusi menciptakan kerangka kerja yang stabil untuk pemerintah, yang membantu mencegah konflik politik dan perubahan yang mendadak dalam sistem politik. Dan yang terakhir yaitu ada sebagai penegak hukum. Konstitusi adalah landasan hukum tertinggi dalam suatu negara ini, yaitu negara Indonesia. Ini membantu dalam menentukan keabsahan undang-undang dan tindakan pemerintah. Para hakim itu sering menggunakan konstitusi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan hukum. Mungkin sudah menjawab dari pertanyaannya Mas Ardi? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Iksan tadi, di Indonesia ini menganut hukum konstitusi apa sih? Tertulis atau tidak tertulis? Nah, yang sedang kita bicarakan yaitu UUD 1945. Jadi di Indonesia ini hukum konstitusi yang dianut adalah hukum konstitusi UUD 1945. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi tertulis Indonesia yang telah mengalami beberapa amandemen, Mas. Yaitu ada 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Hukum konstitusi ini menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia dan mengatur struktur pemerintahan, hak asasi, dan prinsip-prinsip dasar negara. Jadi untuk hukum yang dianut di Indonesia ini yaitu hukum tertulis. Seperti itu, Mas Iksan. Ya, sudah. Ya, makasih. Nah, terus untuk apa itu? Kenapa masih ada diberlakukan hukum adat di beberapa daerah? Baik, coba saya berpikir sebentar, Mas Iksan. Tunggu sebentar. Baik, saya tunggu. Indonesia negara budaya. Dulu dibandingkan dengan Indonesia. Terus lihat. Menjawab ya, Mas Iksan. Menurut kelompok kami, kenapa hukum adat itu masih ada di Indonesia, sedangkan hukum adat kita kan tertulis. Kalau hukum adat kan tidak tertulis. Seperti itu ya, Mas Iksan. Ya, betul. Ya, hukum adat ini masih ada di Indonesia karena merupakan bagian dari integrasi dari keberagaman budaya dan hukum di negara ini. Seperti itu. Boleh nanya nggak? Boleh, monggo Mas Novan. Izin bertanya. Silakan.
Perkenalkan, saya Novan Fauzan dari kelompok 4. Di sini saya akan menanya bagaimana cara suatu negara mengubah konstitusi dalam suatu negara. Cara mengubah konstitusi dalam suatu negara gimana caranya? Terima kasih. Oh, cara mengubah konstitusi dari suatu negara. Izin bertanya Mas Setio. Bentar ya, Mas. Ini mau langsung dijawab atau kami Oke. tampung dulu? Anut. Kamu sih pertanyaan. Ya, dibaca durane kan. Nah, sudah baik ini. Baik, langsung saja dijawab untuk pertanyaan dari Mas Novan ya tadi ya. Betul Mas Novan? Iya, benar. Oke, berarti pertanyaannya tadi saya ulangi lagi, mengapa konstitusi bukan itu? Bagaimana cara suatu negara? Berarti pertanyaan tadi bagaimana cara suatu negara mengubah suatu konstitusi dalam suatu negara? Nah, caranya gimana ngubah Oh, konstitusi? caranya begini, Mas. Kalau sesuai dengan negara Republik Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi, kita ada namanya yaitu amandemen, yaitu proses untuk sebagai pengubah dari konstitusi sebelumnya ke konstitusi selanjutnya. Jadi yaitu dengan penyusunan amandemen. Amandemen konstitusi ini biasanya dimulai dengan penyusunan usulan amandemen. Ini dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti parlemen atau konvensi konstitusi atau melalui inisiatif rakyat tergantung pada sistem hukum negara tersebut. Tapi kalau sesuai yang saya jelaskan tadi, untuk pergantian konstitusi negara Indonesia ini khususnya UUD itu sudah pernah dilakukan yaitu sebanyak 4 kali, yaitu dilakukan namanya yaitu amandemen. Seperti itu Mas Novan. Oke, baik, makasih. Baik. Oke, mungkin tadi ada yang mau bertanya? Tadi kan tanya tuh. Izin bertanya Mas. Oke, Mas siapa ini? Mas Dava. Oke, Dava Mas Rambe. Dava. Bagaimana Mas Dava? Saya ingin bertanya bagaimana hak asasi manusia diatur dalam konstitusi negara? Khususnya UUD ini bukan Mas? Iya. Terima kasih Mas Setio. Baik. Oke, izin menjawab ya Mas. Yaitu hak asasi manusia ini diatur dalam UUD 1945 ini kalau tidak salah melalui pasal 28A hingga pasal 28J. Pasal 28A ini menegaskan setiap orang berhak hidup, berhak atas kebebasan dan hak untuk hidup dalam martabat serta perlindungan diri. Lalu itu bisa dibaca aja sama Mas Dava itu dari pasal 28A sampai 28J. Itu semuanya menegaskan mengenai hak kita sebagai manusia di negara Republik Indonesia ini. Saya sebutkan 3 aja, yang tadi sudah pasal 28A, sekarang pasal 28B itu berbunyi juga, yaitu atau artinya menegaskan hak atas perlindungan hukum yang adil serta prinsip praduga tak bersalah dalam hukum pidana. Lanjut ada yang pasal 28C itu mengatur hak setiap warga negara untuk berperan dalam upaya mencapai kesejahteraan, hak untuk pendidikan,
serta hak atas pengembangan diri. Seperti itu Mas Rambe. Itu sudah tertuang dalam pasal 28A hingga pasal 28C. Baik, terima kasih untuk Mas Setio atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Mungkin masih ada lagi. Izin bertanya Mas Setio. Monggo Mas Alif. Perkenalkan, nama saya Alif Oktantio Jasa Putra dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja faktor yang memengaruhi hakikat konstitusi di Indonesia, Mas? Apa saja faktor yang mempengaruhi hakikat Konstitusi di Indonesia. konstitusi? Apa saja faktor yang mempengaruhi? Baik, izin menjawab ya Mas. Dari kelompok 3 ini, hakikat konstitusi Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, sejarah, yang kedua, nilai-nilai Pancasila, yang ketiga, kultur dan budaya, yang keempat, perkembangan sosial dan ekonomi, yang keenam, politik dan hukum, yang keenam, partisipasi masyarakat, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pengaruh global. Seperti itu Mas Alif. Ya, terima kasih Mas Setio sudah menjawab. Siap, sama-sama. Baik, terpantau sudah mulai tenang. Kami akhiri untuk sesi pertanyaan pada presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 juga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menanggapi pertanyaan teman-teman dan menyampaikan presentasi dari kami banyak kesalahan. Kami dari kelompok 3 memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah presentasi dengan sangat apik dan teman-teman yang sudah berpartisipasi secara aktif. Pertanyaannya bagus-bagus, kritis-kritis. Terima kasih atas jawabannya juga. Tadi banyak pertanyaan mengenai konstitusi, hukum adat, kemudian hak asasi manusia gitu ya, kelompok 3 ya. Sekarang mari kita review sedikit mengenai apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, khususnya mengenai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita ke berbagai pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi, ada baiknya kalau kita kembali mengingat atau menelusuri yang disampaikan kelompok 3 tadi, sejarah dari bagaimana konstitusi negara Republik Indonesia ini terbentuk atau ditetapkan. Proses perubahan Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi di Indonesia merupakan perjalanan yang cukup panjang teman-teman semuanya, dan ini mencakup berbagai tahap dan peristiwa sejarah khususnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kalau bisa kita rangkum, yang pertama tentu saja adalah 1 Juni Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia. Pak Soekarno menyampaikan 9 poin dalam pidatonya dikenal dengan pidato Soekarno yang membahas prinsip-prinsip dasar yang memuat landasan konstitusi negara yang baru.
Prinsip-prinsip ini antara lain beliau membahas mengenai kemerdekaan, persatuan, kemudian keadilan sosial. Kemudian setelah itu Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadikan filosofi dasar yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian penyusunan teks Undang-Undang 1945 yang waktu itu disusun oleh panitia PPKI menyusun naskah konstitusi ini dipimpin oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada juga peristiwa sejarah dalam konvensi Meja Bundar. Jadi setelah Perang Dunia berakhir, Indonesia kan harus menghadapi upaya kolonial Belanda dengan mengembalikan kendali atas wilayah. KMB atau Konvensi Meja Bundar ini yang di Den Haag hasilnya adalah perjanjian yang mengakui kedaulatan dan peralihan kekuasaan kepada Indonesia. Kemudian setelah itu masuklah kemudian ke amandemen Undang-Undang 1945. Setelah kemerdekaan diakui oleh Belanda, kemudian Undang-Undang 1945 mengalami beberapa amandemen atau perubahan. Amandemen pertama dilakukan pada tahun berapa tadi kelompok 3? 1999. Yang mengakui otonomi daerah dan hak asasi atas manusia. Kemudian juga setelah itu amandemen-amandemen berikutnya juga mengubah berbagai pasal untuk mengakomodasi sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara ini juga di amandemen dalam konstitusi tahun 2022, kemudian sistem pemerintahan dan seterusnya. Itu tadi merupakan sejarah bagaimana konstitusi 1945 itu menjadi konstitusi di negara Indonesia gitu. Nah, dari sinilah kemudian muncul berbagai pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana hak asasi manusianya gitu ya Mas ya. Mengenai kenapa masih ada hukum adat di Indonesia tadi dan memberlakukannya dan apakah sudah ada atau ada. Oke, teman-teman semuanya, di Indonesia itu terdapat dua jenis hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum adat dan hukum positif atau hukum nasional. Kedua sistem ini memiliki peran dan lingkup berbeda tentu saja, dan berlakunya itu tergantung pada sifat dan konteks permasalahannya. Kalau mengenai hukum adat, ruang lingkupnya mencakup norma-norma, aturan, tradisi yang berkembang. Ini mencakup aspek kehidupan seperti pertanian, kehutanan, pernikahan, gitu kan ya. Banyak kan tanah-tanah atau hukum adat ini berlaku seperti itu. Kemudian kalau otonomi lokal juga ada. Jadi pemerintah daerah di Indonesia tuh sering memberikan otonomi lokal kepada masyarakat adat untuk mengurus urusan mereka sendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerapannya hukum adat. Dan hal ini juga ada dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian penerapannya, hukum adat ini diterapkan atau dipimpin oleh adat khusus dalam komunitas adat gitu. Jadi keputusan-keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat seringkali berdasarkan adat atau istiadat dalam tradisi lokal gitu, Mas. Kemudian kenapa masih ada daerah yang menerapkannya? Bedanya apa? Hukum dan konstitusi adalah dua konsep yang berbeda dalam sistem hukum suatu negara dan keduanya ini terkait erat. Kalau secara definisi, hukum adalah seperangkat aturan, norma, dan peraturan yang mengatur perilaku individu, kelompok, atau lembaga masyarakat. Hukum ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan teman-teman semuanya, termasuk hukum pidana, perdata, tata negara, dan internasional. Sedangkan konstitusi adalah dokumen atau peraturan fundamental yang menerapkan struktur dasar pemerintahan suatu negara, hak-hak dasar warga negara, serta prinsip-prinsip yang mengatur negara tersebut. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dan negara
yang menjadi landasan bagi pembuatan hukum lainnya. Di sini perbedaannya. Gitu. Kemudian kalau perannya ya hukum itu berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian konflik biasanya kan ya. Banyak juga hukum adat yang digunakan untuk penyelesaian konflik. Kemudian kalau konstitusi mengatur dasar-dasar sistem pemerintahan dan menetapkannya sebagai batasan kekuasaan pemerintahan. Gitu. Kemudian kenapa ada hukum adat di Indonesia? Ini terkait dengan masalah sejarah tadi teman-teman semuanya. Hukum adat di Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang dan keragaman budaya yang sangat kaya. Hal yang menjadi alasan utama mengapa ada hukum adat di Indonesia tentu saja yang pertama adalah mengenai keragaman etnis dan kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, etnis, suku, dan budaya, dan terdapat ribuan kelompok etnis dan subetnis yang mereka itu semuanya memiliki tradisi, adat, dan sistem hukum tersendiri. Jadi dari keberagaman ini juga mempengaruhi mengapa ada hukum adat. Yang kedua adalah warisan budaya tentu saja. Hukum adat ini kan merupakan bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Gitu. Dan ini mencakup sistem nilai tadi yang seperti dijelaskan kelompok 3, menganut sistem nilai, norma, sosial, upacara, dan seterusnya. Gitu. Seru kalau ngomongin tentang hukum adat ini. Kalau di tempat tinggal kalian masing-masing masih ada hukum adat? Ada nggak dari kalian yang di daerahnya masing-masing ada hukum adat? Kelompok 3? Di daerahmu apa ada hukum adat yang berlaku? Apa? Misalnya dalam tanah, konflik, atau pernikahan, ya. Atau apa? Adakah Imam Ersa, Mas Imam Ersa, hukum adat di daerahmu ada? Bisa di riset, yang lain sama. Apa itu? Atau logo halal MUI, isinya 75 gram dan komposisinya. Untuk warnanya yang hair cream ini dia biru gelap ya, biru atau ungu ya, apa gitu. Nah, ini yang hair cream, ini Di-mute Mas Novan. Dan yang coklat ini ya, nah apa tadi? Hukum adat. Hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Kelompok 3 pernah melihat, mengalami, mendengar, merasa, meraba, dan seterusnya. Belum ada. Tadi jawabannya hukum adat siapa ya Mas ya? Kalau di daerah dia apakah ada ya? Jadi Muhammad Iksan Bu yang bertanya mengenai hukum adat. Mas Ihsan. Ya Bu, kalau di sini itu kalau ada cuma ada di pernikahan Bu. Oh, kalau hukum adat kalau tidak yang ada. lain kayak udah mulai pudar gitu Bu. Oke. Adat istiadat pernikahan gitu ya? Iya. Oh, misalnya kalau di masyarakat Minangkabau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ada tradisi perkawinan sara. Kalau di daerahmu berarti pernikahan adat gitu. Penyelesaian sengketa ada atau upacara keagamaan? Ada sistem kepemimpinan Mas, biasanya ada kepala adat gitu. Dedeng kepala adatnya, apa ya namanya ya? Kaum gitu, kayak kaum gitu Bu. Kepala adatnya gitu. Pasti ada kan yang sesepuh gitu ya. Sesepuh yang ada. Ya, misalnya kayak ada upacara kematian terus buat doain atau apa gitu. Kayak gitu Bu. Oh, berarti masih ada ya? Iya, masih. Oke, terima kasih. Berarti masih eksis. Lanjut kita bahas mengenai HAM. Tadi yang nanya HAM siapa kelompok 3? Tadi siapa sih? Dava bukan sih ya?
Saya, Bu. Oh iya, ada apa? Bagaimana HAM dalam konstitusi dalam hal ini Undang-Undang 1945 Republik Indonesia ya? Apakah bagaimana pembagian atau mengakui enggaknya? Oke teman-teman semuanya, perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang 1945 tentu saja. Dan di sini mengakui hak dasar yang harus dihormati, dilindungi oleh pemerintah, dan juga mengatur berbagai prinsip yang mendasari perlindungan HAM. Tadi kelompok 3 sudah menyebutkan pasal 27, Mas. Nah, itu benar. Jadi dari pasal 27 ayat 1 sampai pasal 35 dan seterusnya. Kalau kita bisa bedah sedikit saja, pasal 27 ayat 1 itu mengakui bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Masih ingat kan ini pasal-pasal ini? Zaman sekolah pasti deh. Itu pasal 27 ayat 1. Kemudian pasal 28 mencantumkan beberapa hak asasi manusia seperti hak hidup, kemudian hak tidak disiksa, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, dan hak sebagai pribadi di hadapan hukum. Pasal 29, kebebasan berpendapat, ini familiar buat kita ya. Pasal 29, kebebasan berpendapat, kemudian pasal 30, hak untuk menggunakan bahasa daerah dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, hak dalam pendidikan dan pengembangan diri. Pasal 31 mengatur tentang hak pendidikan dan pengajaran. Kemudian pasal 33 ayat 3 mencantum prinsip sektor ekonomi, pasal 33 ekonomi, bumi, dan kekayaan alam dan bla 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 bla. Masih ingat kalian? Pasal 33 ayat 3, pasal ini mencantumkan prinsip bahwa sektor ekonomi dan sumber daya harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara. Pasal 34, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan layak, serta pasal 35, hak perumahan yang layak, dan seterusnya. Mengapa ada HAM diakui dalam konstitusi kita? Karena dalam HAM karena pasal-pasal selain pasal-pasal secara eksplisit mengatur HAM, Undang-Undang 1945 ini juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan HAM. Ini seperti supremasi hukum atau rule of law dan demokrasi, gitu teman-teman. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa dalam Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa amandemen yang memperkuat perlindungan HAM, termasuk dalam konteks asasi manusia yang semakin berkembang. Selain Undang-Undang 45 juga terdapat berbagai peraturan undang-undang yang bertugas khusus untuk melindungi dan mempromosikan HAM, seperti Komnas HAM, yang lebih lanjutnya ada. Gitu. Cukup sepertinya ya, itu review kita singkat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Cukup bagus semua pertanyaannya. Terima kasih. Untuk minggu depan berarti kelompok 4 ya Mas ya? Saya buka presensi dulu ya. Kelompok 4 minggu depan mana? Anggota kelompok 4 siapa? Ya, Bu, kelompokku. Oke, lanjut presentasi ya. Sebentar saya buka presensinya dulu. Jumat. Presensi hari ini silahkan tokennya H34V. Saya share di chat ya. Sudah H34V kapital semua.
Sudah masuk, terima kasih beberapa. Coba ya. Anak Firmansyah ada? Belum masuk. Anak Firmansyah ada? Ada Bu, hadir Bu. Belum masuk kamu. Angelin Hermandindia? Ada, Bu. Oke. Muhammad Ihsanuddin ada? Ada Bu. Ahmad Ali Maulana ada ya? Ahmad Ali Maulana Junior? Ada Bu. Alif tadi ada ya? Muhammad Hamid Mustafa ada? Muhammad Hamid Mustafa? Nggak ada. Adit Setia Nugroho ada? Ada Bu, ada. Oke. Muhammad Alfi Prasetyo Nugraha? Muhammad Alfi Prasetyo Nugraha ada? Tidak ada. Anggriksa Pamungkas Anggariksa Pamungkas ada? Tidak. Oke. Fahraizan Ainur Ridho ada? Ada Bu, hadir Bu. Oke. Oke, sudah hadir semuanya. Oke. Bentar. Dava ada ya? Kamu belum ngisi, Dava. Hanif Nur Mustafa ada? Hadir Bu. Oke, sudah hadir semuanya. Berarti Dava hadir, Bu. Siapa? Bu, saya tadi belum disebut Bu. Yang nggak disebut berarti di sini sudah ada. Ya Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Minggu depan kita presentasi kelompok 4 berarti ya. Thank you very much untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mbak Syafa, Feby, silakan pimpin doa penutupnya. Baiklah teman-teman, sebelum menutup presentasi pada hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Amin. Terima kasih Mbak Safa dan kelas D semuanya. Minggu depan kita presentasi kelompok 4. Mohon maaf saya apabila ada terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi Bu.